Saya Lukman Sihombe. Dan saya Revalina Rizka Gulkang. Kami mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang Dengan prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menampilkan seni pertunjukan yang ada di Toba Samosir, yaitu Sigale Gale. Selamat menyaksikan. Bercerita tentang asal-usul Sigale Gale. Sigale Gale berasal dari cerita rakyat tentang Raja Rahat dan anaknya yaitu Manggale, seorang raja dari Samosir. Sigale Gale adalah patung kayu yang dibuat sebagai kenangan atas kematian Manggale, anak tunggal Raja Rahat yang gugur di medan perang. Menurut legenda, untuk menghidupkan kembali Manggale, seorang datu menyarankan Raja Rahat untuk membuat patung yang menyerupai Manggale. Dengan kekuatan mantra, patung tersebut bisa bergerak dan menari. Setelah masuknya agama Kristen dan Islam, fungsi patung Sigale Gale bergeser menjadi warisan budaya dan hiburan. Patung Sigale Gale dapat dilihat di Tomo, Garuga, Simanindo, dan Sialagan. Sigale Gale adalah sebuah mitos mitologi dalam kehidupan masa lalu masyarakat Batak, khususnya di Pulau Samosir dan berkaitan dengan upacara kematian. Ada beberapa versi cerita yang diyakini oleh masyarakat sebagai asal-usul legenda patung Sigale Gale. Pada zaman dahulu, hiduplah raja yang bernama Raja Rahat. Beliau memerintahkan di kawasan Samosir. Beliau hanya memiliki satu anak yang bernama Manggale. Raja Manggale merupakan harta yang tak bisa diganti oleh apapun bagi Raja Rahat. Ketika kerajaan dipimpin Raja Rahat mengalami peperangan untuk memperebutkan kekuasaan, Raja Manggale memimpin sebagai panglima perang dalam pertempuran tersebut. Sayangnya, Raja Rahat mendengar bahwa putra sematawayangnya tidak kembali dalam pertempuran. Setelah itu, Raja Rahat pun jatuh sakit karena kebaikannya dan kemurahan hatinya. Para rakyat tidak tega dan khawatir melihat kondisi Raja Rahat. Mereka berbondong membawa tabib untuk mengobati. Tabib tersebut bernama Si Baso. Si Baso menyarankan untuk membuat replika Raja Manggale menggunakan patung yang terbuat dari kayu. Tak hanya serupa, tapi para rakyat juga mendandani patung tersebut seperti Raja Manggale. Karena kemiripan tersebut, mereka menamai patung tersebut sebagai patung Sigale Gale. Pada dasarnya, Si Baso ingin menjadikan patung ini sebagai media pemanggil roh Raja Manggale. Pada ritual tersebut, Si Baso memainkan alat musik dan memanggil arwah Raja Manggale. Ketika ritual berhasil, patung Sigale Gale pun bergerak dan menari mengikuti lantunan musik yang ada. Setelah kisah raja tersebut usai, etnis Batak menggunakan patung Sigale Gale sebagai simbol penghantar kematian. Sekaligus, patung Sigale Gale dipercaya mampu untuk menghindari kepunahan dari suatu keluarga atau membuat keluarga tersebut menikah tanpa keturunan. Etnis Batak juga percaya bahwa setiap orang yang meninggal dan dilakukan upacara Sigale Gale, maka roh dari orang yang meninggal akan menjadi tumbal boneka Sigale Gale dan akan hidup di dalamnya. Tombaknya lagi, tombak. Oleh karena itu, sangat sedikit jumlah boneka Sigale Gale. Patung ini konon katanya dapat menangis layaknya manusia.
Untuk pembuatannya memerlukan beberapa orang. Banyak rumor beredar bahwa jika membuat patung Sigale-Gale secara utuh sendirian, maka roh pematung akan menjadi tumbal patung Sigale-Gale dan meninggal setelah patungnya jadi. Oleh karena itu, pematung dari patung ini harus membuat bagian tubuhnya secara terpisah dan dilakukan oleh beberapa orang. Sigale-Gale adalah patung kayu yang memiliki makna dan filosofi sebagai berikut, yaitu pertama, simbol kematian. Patung Sigale-Gale digunakan dalam upacara kematian sebagai simbol untuk menghantar arwah yang meninggal ke generasi berikutnya. Yang kedua, penghindaran kutukan. Patung Sigale-Gale dipercaya dapat menghindari kutukan atau mate kuno agar tidak menyebar, khususnya di daerah Samosir. Yang ketiga, kearifan lokal. Legenda Sigale-Gale merupakan kearifan lokal yang diwariskan turun-menurun oleh masyarakat Batak, dan yang terakhir adalah pelipur lara. Patung Sigale-Gale dapat menjadi hiburan atau pelipur lara bagi keluarga atau kerabat yang sedang berduka. Patung Sigale-Gale dipertunjukkan dalam berbagai acara seperti yang pertama, pertunjukan wisata di Desa Tomok, Samosir. Yang kedua, pesta budaya setempat. Dan yang terakhir adalah upacara Parpurpur Sapata yang biasanya dimainkan ketika ada kabar kematian. Pertunjukan Sigale-Gale umumnya diiringi oleh musik sordang dan gondang sababunan. Dahulu, proses pembuatan patung Sigale-Gale dilakukan dengan mengorbankan nyawa si pembuat patung. Hal ini diyakini karena pemahat meninggal tidak lama setelah patung Sigale-Gale selesai dibuat. Akan tetapi, saat ini proses pembuatan patung Sigale-Gale dilakukan sama seperti pembuatan patung pada umumnya, tetapi tanpa mengorbankan nyawa si pemahat lagi. Patung Sigale-Gale yang pertama kali dibuat diyakini dapat menortor atau menari sendiri setelah dilakukan upacara pemanggilan roh Manggale. Saat ini, patung dapat bergerak karena ditarik oleh dalang dengan menggunakan tali yang sudah dihubungkan ke bagian-bagian patung yang akan digerakkan. Pertunjukan tari tradisi Tortor Sigale-Gale ini terdiri atas 4 gerakan, diantaranya gerak mula-mula, somba, mangaliat, dan hasahatan sitio-tio. Transformasi legenda Sigale-Gale ke dalam pertunjukan seni tari tentunya memiliki dampak pada masyarakat Samosir. Sejauh ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat Samosir ialah dampak positif. Dahulu, patung Sigale-Gale berfungsi untuk menghibur sang raja yang sedih dan berduka atas putranya. Dan saat ini, Sigale-Gale telah dipertunjukkan ke arah yang bersifat duniawi bagi masyarakat dan sekarang menjadi destinasi wisata baik dalam maupun mancanegara.